Hai semua, selamat datang di podcast pertamaku. Oh ya, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat-sehat dan bahagia terus ya. Buat yang lagi daring, yang lagi ngerjain tugas, ngerjain kerjaan work from home, yang udah mulai masuk kerja offline, atau mungkin yang lagi pada gabut dan mampir ke sini. Aku harap kalian pada enjoy dan semangat karena aku di sini bakal nemenin kegiatan kalian sambil bercengkrama dan mengulik sedikit ke masa lalu terkait sejarah peristiwa penting di Eropa dan Amerika. Oke, sebelum dimulai kenalin, aku Monica dan di sini aku nggak akan sendirian aja karena ada partner aku yang juga bakal ikut ngisi di podcast ini. Siapa sih orangnya? Yuk kenalan. Hai guys, halo teman-teman semuanya. Nah, pada gimana kabarnya? Aku harap kalian dalam kondisi yang baik-baik saja dan selalu sehat dan bahagia di setiap harinya ya. Sebelumnya aku mau kenalan dulu nih, namaku Dewi Napastalia. Kalian bisa panggil aku Wina atau apapun itu, terserah kalian. Nah, di sini aku bakalan nemenin Caca buat cerita-cerita tentang peristiwa penting di Eropa. Kita di sini enjoy aja dan santai aja ceritanya di bawah have fun ya gitu. Semoga teman-teman juga bisa paham dengan apa yang kita sampaikan dan aku harap teman-teman suka dengan podcast kita kali ini, oke? Langsung kita bahas aja ya gitu. Yang pertama yang bakalan jelasin Renaissance dan juga Aufklärung Caca dan Merkantilisme dan Reformasi Gereja itu aku, oke? Sampai ketemu teman-teman di rekaman selanjutnya. Bye. Hai, kembali lagi di sini sama aku Monica. Oke, di sini aku bakal cerita sedikit mengenai zaman Renaissance dan Aufklärung. Yang pertama tentunya aku bakal cerita tentang zaman Renaissance. Zaman Renaissance ini tuh berasal dari kata rinascita, di mana ini tuh serapan dari bahasa Italia yang artinya kelahiran kembali. Istilah ini tuh pertama kali diperkenalkan oleh Giorgio Vasari pada abad ke-16 untuk menggambarkan semangat kesenian Italia mulai abad ke-14 hingga ke-16 yang bernapaskan semangat kesenian Yunani dan Romawi kuno. Sebelum Renaissance, bangsa Eropa mengalami kegelapan atau biasa disebut dengan Dark Age. Nah, pada saat itu, gereja ini tuh berkuasa mutlak dan ajaran gereja menjadi sesuatu yang tidak boleh dibantah. Selain itu, pada zaman Dark Age, pemikiran ilmiah ditenggelamkan oleh dogma-dogma gereja. Namun akhirnya muncul gerakan yang mencoba lepas dari ikatan itu dan disebut dengan gerakan Renaissance. Latar belakang munculnya Renaissance adalah sebagai usaha pembaharuan kebudayaan Romawi dan Yunani pada masa abad tengah atau kegelapan sempat dilupakan, yaitu tipe manusia otonom dan mandiri. Pada abad ke-12 ada suatu penemuan kembali literatur Yunani dan Romawi kuno yang terjadi di seluruh Eropa. Nah, ini tuh di zaman Renaissance ada beberapa sebab nih kenapa gerakan Renaissance ini tuh bisa timbul. Yang pertama itu ada kondisi sosial ya, terutama atau bahkan kondisi di politik, di budayanya, dan lain-lain gitu. Yang pertama, masyarakat Eropa pada saat itu tuh sangat terikat pada doktrin gereja, di mana aturan-aturan gereja ini tuh sangat mengikat di segala aspek kehidupan masyarakat Eropa pada saat itu. Mereka ini tuh jadi nggak bebas untuk sekedar mengeluarkan pendapat dan segala hak kebebasannya sangat terbatas. Juga ketatnya intelijen gereja ini membuat masyarakat merasa nggak nyaman gitu dan saling mencurigai satu sama lain. Hal ini tuh menyebabkan masyarakat ingin terlepas dari belenggu gereja dan ingin melakukan perubahan. Oke, yang kedua aku bakal jelasin tentang gerakan Aufklärung atau zaman Aufklärung ini. Aufklärung ini tuh disebut dengan zaman pencerahan, di mana masa ini tuh merupakan lanjutan dari zaman Renaissance, seperti yang sudah aku jelaskan tadi ya. Nah, masa Aufklärung ini tuh mulai muncul pada sekitar abad ke-17 Masehi di Eropa. Pada masa ini, masyarakat Eropa mendapatkan penerangan dari masa kegelapan dengan mulai optimis untuk maju dalam pemikiran dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Terjadinya gerakan Aufklärung ini tuh disebabkan oleh beberapa hal, yaitu
seperti perdebatan antara pihak gereja dan negarawan yang menganut paham rasionalisme. Oke, setelah itu aku bakal cerita tentang ciri-ciri dari zaman Aufklärung ini biar lebih jelasnya ya, agar kalian mudah untuk memahami. Yang pertama itu munculnya paham individualisme, sekulerisme, dan humanisme. Hai guys, gimana? Masih pada semangat kan? Jangan kendor ya, jangan ngantuk, dan juga tetap semangat belajar, oke? Nah, tadi kan Caca udah bahas tuh tentang Renaissance dan juga Aufklärung. Nah, di sini gantian aku yang bakalan jelasin tentang merkantilisme dan juga reformasi gereja. Nah, langsung mulai aja ya gitu. Oke, jadi merkantilisme itu berasal dari kata bahasa Inggris, merchant yang berarti pedagang. Nah, gimana sih Kak kok bisa ada merkantilisme gitu? Jadi pada zaman dahulu orang-orang Eropa itu mengukur sebuah kekayaan berdasarkan logam mulia. Jadi banyak-banyakan logam mulia ya. Mereka itu mengkategorikan semakin banyak logam mulia yang dimiliki oleh suatu negara, maka negara tersebut disebut sebagai negara yang makin kaya atau negara yang kaya. Jadi tujuan utama dari merkantilisme memang untuk mengumpulkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Nah, gimana Kak proses kemunculan merkantilisme di Eropa? Proses kemunculannya itu diawali dengan pada masa Renaissance itu sebenarnya udah ada teman-teman. Jadi pada masa Renaissance orang-orang di negara-negara besar di Eropa tadi itu sudah berusaha memperkuat kondisi perekonomian mereka. Nah, diiringi juga dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang makin canggih. Utamanya dalam bidang apa tuh? Dalam bidang seni pelayaran. Makanya itu dikenal dengan adanya penjelajahan samudra dari negara-negara Spanyol, habis itu Portugis, Belanda, dan juga Inggris. Nah lanjut, aku langsung lanjut ya ke reformasi gereja. Secara sederhananya, reformasi itu dapat diartikan sebagai pembaharuan. Jadi dapat dikatakan reformasi gereja itu pembaharuan dalam kehidupan gereja. Proses munculnya gimana tuh gitu? Proses munculnya jadi ketika ada sekelompok orang yang mereka menginginkan adanya pembaharuan karena mereka merasa kok dogma-dogma di gereja tuh semakin menuntut mereka untuk menaati segala hal yang memang harus ditaati oleh masyarakat di sana gitu. Nah, mereka menginginkan adanya pembaharuan gereja. Utamanya tokoh yang paling berani pada masa itu namanya Martin Luther atau yang dikenal dengan nama Luther. Jadi Luther itu tuh dia berani memasang 90 dalil di pintu gereja di Jerman yang isinya kritikan tentang peranan gereja. Nah, dalam hal itu Martin mendapatkan kucilan dari para pihak-pihak gereja yang memang gak setuju dengan apa yang Martin sampaikan tadi. Nah, di sisi lainnya, ada pihak-pihak juga yang mendukung reformasi gereja yang disampaikan oleh Martin Luther, yaitu di Jerman dan juga di Swiss. Akhirnya, si Martin kesana lah gitu, ke negara-negara di mana dia didukung kan. Di sana dia dapat menerjemahkan kitab Injil, Alkitab, dalam bahasa Jerman, dan juga dia mendirikan gereja Protestan yang sampai saat ini itu menjadi cikal bakal dibentuknya agama Kristen Protestan ya teman-teman. Nah, selain itu ternyata masih ada perselisihan juga, yaitu dari kaum Katolik. Kaum Katolik itu pengennya umat kembali ke agama Katolik saja gitu loh. Jadi gak usah ke Kristen, lo ke Katolik aja ikut gue gitu. Orang-orang Katolik bilang kayak gitu, sedangkan orang Kristen kan juga gak mau. Loh ngapain lo ngatur-ngatur gitu kan? Akhirnya mengakibatkan adanya kontroversi kan gitu. Konflik lah, mereka jadi konflik, perselisihan, dan juga Eropa terbelah jadi dua. Maksudnya terbelah gimana tuh? Agamanya ya gitu, jadi Eropa Utara dan juga Eropa Selatan. Kalau Eropa Utara itu yang didominasi oleh kaum Protestan, sedangkan kalau Eropa Selatan didominasi oleh kaum Katolik. Semoga teman-teman bisa enjoy dan juga paham ya dengan podcast kita kali ini. Terima kasih banyak udah mau dengerin, dan
Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.